Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru. Pada kesempatan saya hari ini saya akan memaparkan sebuah program dan tujuannya adalah nanti larinya ke ekstrakurikuler. Yang pertama dan yang utama, mari kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Untuk kesempatan pada siang hari ini saya akan memaparkan sebuah program yaitu terkait dengan kegiatan Islam dengan pembelajaran berbasis proyek ya. Tujuannya adalah peningkatan prestasi, jadi pola gerak dan hanya kebugaran nanti di sepak bola, yaitu bergerak bersama bola ya. Latar belakang SD 1 Padowoso memiliki banyak aset, yang mana aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga minat dan bakat anak tersalurkan. Setelah menggali potensi sebagian besar murid di SD 1 Padowoso, dapat diamati bahwa mereka merupakan aset manusia yang mempunyai minat untuk aktivitas olahraga. Melalui pembelajaran PJOK dengan didukung minat untuk olahraga, melalui pembelajaran dengan didukung mata pelajaran yang lainnya. Biasanya untuk PJOK itu yang sangat berkaitan adalah dengan matematika, karena di situ muncul sebuah, pada saat pemanasan pun itu nanti dihitung 1 sampai dan seterusnya. Dan dengan memanfaatkan aset fisik sekolah yang memiliki sangat diperlukan program tersebut untuk menumbuhkan stadion agensi. Jadi berharap dengan adanya siswa di lingkungan sekolah kita itu, jadi berharap nanti larinya, karena kebetulan di lapangan kita itu memenuhi standar, ada lapangan bola voli dan lapangan bola sepak. Di beberapa bulan ini ternyata kan lapangan bola sepak itu dimanfaatkan klub Budaya, ya klub baru walaupun di wilayah kita, walaupun itu sudah lama di wilayah Libanon. Jadi tujuan programnya adalah mendorong untuk aktif bergerak dan berolahraga secara rutin sehingga meningkatkan kebugaran jasmani dan mencegah berbagai penyakit dengan anak bugar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama untuk sakit gerd. Menyelesaikan kebugaran fisik dengan kemampuan kognitif siswa sehingga mereka lebih fokus, berkonsentrasi dan berprestasi dalam pelajaran. Selama bugar fisik, kemampuan siswa pasti akan sangat mendukung. Tidak membentuk pola hidup sehat sejak dini melalui pendidikan praktik langsung sehingga kebiasaan ini terbawa hingga dewasa. Hal-hal yang sangat dominan pada anak itu adalah kalau kita memberikan pelajaran yang agak mungkin tidak sesuai dengan alurnya, justru mereka akan mengambil hikmah yang lebih dalam sampai di hari tua. Dan keempat, mengajarkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas dan disiplin melalui kegiatan olahraga, aktivitas fisik berkelompok. Karena ini tujuannya adalah di sepak bola, itu berarti aktivitas fisiknya lebih lama, sportivitasnya dan kerjasamanya untuk di aktivitas berkelompok. Selanjutnya, capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian peningkatan kebugaran fisik siswa yang terukur melalui tes kebugaran berkala, meningkatkan nilai akademik dan konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, terbentuknya kebiasaan hidup sehat di kalangan siswa termasuk pola makan dan aktivitas rutin. Di capaian, alhamdulillah ya, kemarin yang dilakukan dari pihak Dikes di Puskesmas itu ternyata SD kita di atas rata-rata kebugarannya justru alhamdulillah mencapai titik tertinggi, walaupun dalam kondisi ada beberapa anak yang belum maksimal karena mungkin ada kendala sakit dan sebagainya. Langkah yang diambil berkoordinasi dengan kepala sekolah, merencanakan program dengan komunitas belajar sekolah. Nah inilah nanti komunitas ini nanti kita kembangkan untuk langkah-langkah berikutnya untuk
mengimplikasikan apa yang harus kita terapkan di kelompok belajar. Mensosialisasikan kepada peserta didik khususnya kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6 melaksanakan program evaluasi dan refleksi. Untuk hasil, guru dan fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Kesiapan siswa lebih siap menghadapi tantangan akademik dan non-akademik dengan mental fisik yang lebih baik. Untuk menghadapi mental non-akademik biasanya anak-anak lebih mampu. Nah, tapi untuk yang akademik itu biasanya anak-anak akan merasa takut. Jadi untuk menghadapi pelajaran matematika terutama itu anak akan merasa takut. Jadi ini adalah sebuah langkah gebrakan kita bagaimana agar anak itu tidak takut untuk menghadapi pembelajaran terutama untuk akademik yang bersifat traumatik seperti matematika dan lainnya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Satu merupakan bagian kurikuler dari sekolah, melibatkan siswa, direncanakan mulai ini berharap nanti supaya bisa di akhir semester ini bisa langsung kita berkolaborasi dengan pihak ketiga, yaitu dari komite dan pihak di SSB. Melibatkan komunitas belajar di SD Negeri 1 Magewojo daerah, jadi kita belajar bersama untuk kemajuan sekolah kita, juga kemajuan diri kita, kemajuan siswa kita. Mengoptimalkan semua efek kerja, jadi kita harus berusaha hal-hal kecil harus kita optimalkan untuk memberikan hasil yang lebih maksimal. Mitra kerja yaitu komite sekolah, terima kasih Pak Komite sudah hadir, orang tua murid, masyarakat dan sekitarnya. Tindakan tentang kapasitas dan dimiliki sekolah kita ada 4 aset, yaitu manusia terdiri dari kepala sekolah, salah satunya itu yang mendukung. Finansial biasanya kita karena dibantu oleh dana pos, program tidak akan berjalan bila tidak ada aset yang finansial. Fisik lapangan sekolah dan peralatan. Untuk fisik kita alhamdulillah ya, jadi lapangan sudah hampir standar. Untuk lapangan bolanya itu alhamdulillah dari pihak desa juga menyambut program ini. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa, ternyata mereka juga mengiyakan, walaupun pada kesempatan pagi hari ini mereka belum bisa hadir karena ada sesuatu hal. Sosial, dukungan dari masyarakat sekitar sangat berpengaruh untuk program ini. Ternyata program yang saya terapkan, saya ibaratkan kepada anak-anak dan wali murid justru berantusias. Dilihat dari beberapa hari kemarin, walaupun belum maksimal, ternyata anak-anak sudah banyak bisa yang mengikuti untuk kegiatan ekstrakurikuler terutama di bidang sepak bola. Rencana evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan pada kegiatan program berlangsung, yaitu di jeda kegiatan asas. Untuk pengembangan evaluasi menggunakan pendidikan sendiri tingkat kebugaran jasmani Indonesia. Nanti untuk ini saya akan menggandeng pihak ketiga, yaitu mungkin dari pihak Puskesmas atau dari tim ahli dari beberapa teman yang menyangkut di kegiatan SSB, itu ada tes kebugaran. Programnya apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, nanti kita evaluasi bersama pada semester berikutnya. Apakah sudah mencapai tujuan atau belum, nanti juga kita evaluasi bersama. Peserta didik sebagai aktor utama, jadi hal ini nanti yang sebagai proyek utama adalah peserta didik, terutama untuk kelas 4 dan 5. Karena untuk kelas dan 6 itu nanti sudah memasuki di usia, jadi untuk istirahatnya dikurangi. Selanjutnya adalah kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi pasti ada. Jadi dalam hal kecil apapun yang kita hadapi itu pasti ada, terutama untuk yaitu kekurangan waktu dan koordinasi dengan pihak orang tua. Karena yang paling sangat mendesak adalah koordinasi dengan orang tua, karena ruang lingkup orang tua di sekitar kita itu adalah mereka bekerja. Jadi pagi sudah berangkat kerja, pulangnya sore, jadi untuk mengkoordinasikan pada saat latihan ataupun pada saat ekstra itu kita akan kesulitan. Jadi kita harus bisa menggandeng dari keluarga ataupun pihak-pihak yang terkait dengan peserta didik tersebut. Solusi yang berhasil adalah kita berkolaborasi lagi untuk
KBS ya, untuk tambahan waktu supaya dapat berjalan dengan maksimal. Nanti kali ini nanti bisa untuk Bu Kepala. Nah, jadi tantangan yang akan kita tetap banyak, terutama di alat karena kita juga harus menghadapi pihak ketiga dengan dari SSB supaya terutama untuk peralatan itu bisa tercukupi dalam hal pada saat latihan. Terima kasih, mungkin itu paparan sedikit yang bisa saya sampaikan untuk gambaran kelompok belajar kita bersama. Mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin dari jaringan semua agar nanti kita bisa berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Mungkin dari Ibu. Terima kasih. Saya ingin mau bertanya, bagaimana cara merangkul pihak ketiga dalam program ini? Terima kasih. Jadi untuk merangkul pihak ketiga, kita sebagai warga sekolah harus yang pertama saya sudah mendatangkan Pak Komite jadi untuk sebagai faktor pendukung. Terus selanjutnya saya berusaha dan dari beberapa dari SSB itu merangkul lingkungan sekitar orang-orang yang terutama dulu. Jadi ada beberapa orang yang pada saat latihan itu menonton, berarti mereka sudah ingin rasa ingin tahunya ada. Nah, dari hal itu kita undang, kita dudukkan bersama supaya mereka sedikit banyak bisa memberikan sumbangsihnya walaupun hanya sebuah pikiran, tenaga dan waktu. Dan harapannya adalah mereka juga bisa menyumbangkan materi, walaupun tidak harus berupa uang, mungkin hanya sebuah alat ataupun yang sangat mendasar adalah mereka bisa menyumbangkan sebuah bola. Jadi karena semakin banyak bola untuk pergerakan anak itu pasti akan terbantu dengan hal itu. Satu itu juga lanjutan ambil pihak sponsor. Jadi untuk jersey, jadi nanti bisa ditempelkan atau di kaos atau di sepatu atau di kaos kaki itu ya. Jadi mereka ada sebuah jersey yang bervariasi dengan berbagai macam corak dan di situ tertuliskan sebuah sponsor, mindsetnya di situ. Mungkin itu Ibu. Mungkin ada yang lain, Bapak? Oh iya. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret jangka pendek untuk program ekstrakurikuler tersebut? Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus dan susah adalah menjawabnya. Ya. Langkah konkret dalam jangka pendek itu kita harus menyiapkan aset manusianya dulu. Jadi satu pelatihnya, dua objeknya yaitu anak. Jadi kita harus bisa merangkul dari segala sisi, tidak harus di wilayah kita mungkin karena kita berdekatan dengan SD yang lain untuk saling menginput. Jadi SD kita mungkin ada berapa anak, karena faktor awal itu biasanya anak akan susah untuk diajak. Jadi kita harus merangkul beberapa lingkungan sekitar SD kita agar mereka mau dulu. Jadi tidak harus banyak, karena di SD kita pun setelah desa cermati itu baru sekitar, kalau tidak salah kemarin itu baru sekitar tidak ada 10 anak ya. Jadi awalnya hanya segitu, ternyata setelah minggu kedua itu mereka sudah mau, tapi walaupun dengan peralatan seadanya, karena mereka belum bisa mengimplementasikan aku latihan bal-balan apa nah, tujuannya mau kemana itu tidak ada dulu, jadi mereka juga penting berangkat. Tapi alhamdulillah dalam minggu ketiga kemarin itu sudah mencakup, mereka sudah walaupun seragamnya itu masih permen, tapi untuk sepatu mereka sudah mulai membawa. Jadi ini adalah sebuah langkah terobosan bagus baik kepada anak didik kita. Jadi kita harus bisa mendorong terus kepada anak didik kita supaya mereka mau untuk bertampil di dalam kontestasi ini.
agar masa depan mereka, karena kita harus memberikan masukan bahwa kamu kalau bisa ini suatu saat pekerjaan itu akan mendatangimu, bukan kamu yang mendatangi sebuah pekerjaan. Jadi hal-hal stimulus seperti itu harus kita terapkan pada anak didik kita. Seperti itu mungkin Bu. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain? Ya, terima kasih atas waktunya. Dalam hal ini saya akan bertanya, yaitu apakah peran komite dalam program ini? Terima kasih. Itu saja jawaban dari saya. Pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Bu. Peran komite, peran komite itu sangat strategis. Karena kita, lingkungan kita, sekolah kita tanpa bantuan dari pihak komite, kita akan mengalami kesulitan dalam program, terutama di program-program yang sifatnya nanti di jangka panjang. Karena untuk kegiatan tanpa dukungan sebuah komite itu nanti kita akan kekurangan. Biasanya kalau komite itu kan kalau ada siswa kita lanjut di tingkat dan jenjang lebih tinggi untuk perlombaan itu, kalau kita sentil sedikit, Pak ini anak EDW ternyata lomba sampai tingkat kelanjutan itu, mereka terus kita harus bagaimana Pak, Bu, kita harus bagaimana sebagai pihak komite lah. Mereka biasanya akan memberikan subsidi dengan saran dan biasanya pasti akan memberikan subsidi materi untuk pelaksanaan kegiatan yang akan kita jalankan. Jadi hal-hal seperti ini, jadi kita harus bisa merangkul komite, utama pihak ketiga itu dari sponsor dan dari pihak-pihak yang lain, supaya untuk terjun dalam mengembangkan, memajukan sekolah kita untuk yang lebih baik dan lebih maju dalam segala hal itu. Mungkin itu Bu. Ada yang lain? Cukup ya? Nah, terima kasih pada kegiatan pada siang hari ini. Semoga hal-hal yang baik bisa kita ambil sebagai evaluasi langkah selanjutnya untuk kelompok belajar kita itu mau dibawa kemana dan anak didik kita mau dibawa kemana. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.